搭理他们。我叫魏庸，世子便了不起吗？魏庸兄也是去赶考吗？也是位小学士子。若我能通过天上无恙，亲兄弟才是做学问。咱以前一直走这条山路啊。快停车，不能进去！大家快逃！快离开马车！微胖吧，好歹也是微胖。是玉龙门绝技，陈白又来了。他吐出的肾气。我这条命是你给的。这个肾气好厉害，好晕啊！哦，你就是我的亲兄弟。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Erdingats episode ke-36. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Cimu berhadapan melawan penetua sekte zombie yang bernama Penetua Chiao, yang dalam pertarungan itu Cimu mengalahkan putra dari patriark sekte zombie yang membuat Penetua Chiao marah dan juga ingin menghabisi Cimu untuk juga mengambil pedangnya Cimu, dengan Penetua Chiao mengeluarkan serangga mayat merahnya, yaitu serangga yang sangat mematikan dan dapat berubah menjadi zombie juga. Cimu dikejar habis-habisan oleh serangga merah dari Penetua Chiao, yang pada akhirnya untungnya Cimu mendapatkan bantuan dari penjabat baik Kekaisaran Yanka yang bernama Chuyu, dan juga penjabat Chuyu memberikan token kepada Cimu, yang token tersebut akan bisa untuk membantu Cimu menjelajahi ibu kota Kekaisaran Yanka dan juga mendapatkan bantuan dari kakak penjabat Chuyu. Dan juga setelahnya Penetua Chiao bertemu dengan pamannya Cimu, yaitu Paman Ma, tetapi Paman Ma sebenarnya tidak mengetahui kalau Penetua Chiao ini hendak untuk memburu Cimu, dan jadinya di sana Penetua Chiao meminta maaf kepada Paman Ma, dan karena Paman Ma tidak mengetahui kalau Penetua Chiao ini sedang memburu ponakan tercintanya yaitu Cimu, Paman Ma tidak menghabisi Penetua Chiao ini. Jika saja Paman Ma mengetahui kalau Penetua Chiao hendak untuk memburu Cimu, maka Penetua Chiao akan langsung dihabisi. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Penetua Chiao yang mengambil kembali serangga mayatnya, yang di sini ia memanggil induk dari serangga mayatnya yang ternyata masih hidup. Hal ini membuat Penetua Chiao merasa lega. Dengan adanya induk ini, maka ia bisa melanjutkan pencarian Cimu dan juga mengembangbiakan banyak serangga lagi. Tetapi di saat Penetua Chiao mengembalikan serangga itu ke dalam tubuhnya, tiba-tiba saja tubuh dari Penetua Chiao merasa seperti diracuni. Ternyata itu merupakan racunnya Cimu, yang episode sebelumnya telah membuat racun dan menaruh kepada serangga dari Penetua Chiao, yang ternyata itu merupakan induk dari serangga Penetua Chiao. Tubuhnya Penetua Chiao terkena oleh racunnya Cimu yang mengakibatkan tubuh dari Penetua Chiao seketika melepuh, dan pada akhirnya Penetua Chiao tewas dan masuk ke dalam peti mati dari Paman Ma. Dan lalu pun muncullah Cimu yang telah melihat Penetua Chiao tewas, yang di sana Cimu cukup kaget karena ia melihat ada peti mati yang bagi Cimu sangat familiar, karena memang peti mati ini merupakan peti mati yang dimiliki oleh Paman Ma. Dan setelah Penetua Chiao tewas oleh racunnya Cimu, Cimu pun pergi dari sana untuk melanjutkan perjalanannya. Baru saja Cimu melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja Cimu melihat adanya kereta kuda yang sangat besar lewat di dekatnya. Dan kereta kuda tersebut berhenti di depan Cimu, bertanya kepada Cimu apakah Cimu merupakan calon murid dari Akademi Taiyuan. Cimu tidak mengetahui pertanyaan tersebut, tetapi Cimu memberikan token yang sebelumnya Cimu dapatkan dari sang pejabat Chuyu, dan penjaga tersebut mengenali token itu yang berasal dari prefektur Lizhou, yang lalu pun mereka memperbolehkan Cimu untuk naik ke atas kereta kuda mereka. Cimu pun naik ke atas sana, dan karena Cimu yang membawa rubah yaitu Huolinger
Cimu juga diminta untuk menjaga rubahnya karena dikhawatirkan akan mengganggu calon murid lainnya dari Akademi Taiyuan. Mendengar hal itu membuat Cimu semakin penasaran dengan Akademi Taiyuan ini. Cimu masuk ke dalam kereta kuda itu dan di sana Cimu semakin melihat banyak orang-orang yang sedang belajar untuk mempersiapkan diri memasuki Akademi Taiyuan. 公子，世子是什么呀？这都是世子。这位兄台好，在下席。 Yang tampak mereka semua sangat sibuk dengan membaca buku mereka masing-masing. Dan di sana juga Cimu juga dilihat oleh orang-orang lainnya karena pakaian Cimu yang elegan. Mereka mengira kalau Cimu ini merupakan keturunan dari keluarga Qin yang berasal dari Kekaisaran Matahari Bulan, yaitu Jenderal Qin. Tetapi mereka langsung mendapatkan fakta kalau Cimu bukan berasal dari keturunan yang sama dengan Jenderal Qin, tetapi Cimu berasal dari Prefektur Lizhou. Membuat mereka awalnya yang mengira Cimu merupakan anggota pejabat langsung merendahkan Cimu, menganggap kalau Cimu hanyalah orang yang berasal dari prefektur kecil saja yang mencoba untuk mengikuti ujian Akademi Taiyuan seperti mereka, dan mereka menganggap Cimu tidak akan berhasil karena Akademi Taiyuan merupakan akademi paling tinggi di Kekaisaran Yanka dan biasanya hanya orang-orang yang berasal dari latar belakang keluarga bangsawan yang bisa diterima di Akademi Taiyuan dengan mudah. Dan di sana juga Cimu bertemu dengan teman baru bernama Wei Yong, yang di sana Wei Yong menyambut Cimu dengan ramah. 魏庸兄也是去赶考吗？ 是位小学士子，乃我岩坑最高学府太学院，包罗各宗。 Dan juga memperjelaskan kepada Cimu mengenai Akademi Taiyuan lebih dalam lagi, yaitu akademi yang menjadi primadona bagi banyak orang karena di sana ilmu-ilmu tingkatan tinggi akan diajarkan dan juga dikembangkan. Sedangkan di tempat desa lansia, tampak di sini Nenek Si yang sangat merindukan Cimu. Bahkan pada saat ini Nenek Si menganggap kalau Cimu masih berada di kamarnya dan sempat memanggil Cimu di dalam kamarnya, tetapi di sana Nenek Si langsung teringat kalau Cimu sudah tidak berada di desa mereka, yang seketika hal ini membuat Nenek Si menjadi sangat rindu kepada Cimu dan juga teringat banyak hal mengenai kenangan di antara mereka, yang hal ini pun membuat Nenek Si sudah tidak tahan dengan kerinduan ini dan ingin bertemu dengan Cimu. Yang lalu pun Nenek Si berjalan pergi meninggalkan desa lansia, tetapi di gerbang pintu adanya Pak Kades dan juga paman apoteker yang datang menemui Nenek Si dan mengatakan kepada Nenek Si apakah Nenek Si hendak untuk pergi meninggalkan desa tanpa berpamitan dengan mereka dulu. Nenek Si menjawab, jika kalian tahu maka aku tidak perlu menjelaskan. Tetapi Pak Kades dan juga paman apoteker sebenarnya sangat mengkhawatirkan Nenek Si karena Nenek Si sebenarnya tidaklah aman dari serangan suaminya dulu, ataupun lebih tepatnya merupakan mantan dari ketua sekte Tianmo yang dulu waktu setelah pernikahan mereka Nenek Si menghabisinya. Dan Pak Kades bersama paman apoteker mengetahui kalau mantan suami dari Nenek Si sebenarnya telah menaruh bibit jahat di dalam tubuh dari Nenek Si, yang bibit jahat tersebut bisa kapan saja aktif dan mengambil alih tubuh dari Nenek Si, yang artinya Nenek Si sebenarnya tidaklah aman. Dan juga dulu mantan suami dari Nenek Si sebenarnya tidak jatuh cinta kepada Nenek Si, melainkan jatuh cinta kepada tubuhnya Nenek Si yang memiliki keindahan kecantikan. Tetapi Nenek Si menganggap hal itu tidak benar karena selama ini Nenek Si tidak merasa ada yang aneh di tubuhnya, dan Nenek Si pun memaksakan dirinya untuk tetap pergi bertemu dengan Cimu melepaskan kerinduannya. Singkat cerita Nenek Si sampai di tempat dari binatang sungai yang merupakan alat pelabuhan mereka, dan di sini kocaknya Nenek Si bertemu dengan paman buta, yang Nenek Si menduga kalau paman buta pergi untuk menemui Cimu karena rindu juga, tetapi paman buta tidak membenarkan hal itu dengan beralasan kalau ia ingin mencari matanya yang hilang, yang alasan sebenarnya memang paman buta rindu kepada Cimu dan ingin bertemu dengan Cimu, tetapi karena malu untuk mengatakannya ia berbohong dalam alasannya. Tidak hanya paman buta, di tengah perjalanan juga adanya Paman Li yang juga berada di sana, yang alasannya Paman Li ingin mencari kakinya yang hilang, yang padahal kepergiannya juga ingin bertemu dengan Cimu. Dan tidak hanya Paman Li, juga adanya Paman Tu yang dengan alasannya sama juga ingin mencari bagian bawah tubuhnya yang hilang juga, yang padahal sama seperti mereka
mereka semua ingin bertemu dengan Cimo, tetapi mereka malu untuk mengungkapkannya. Bahkan Nenesi beralasan kalau kepergiannya hanya untuk kembali ke Sekte Tianmo untuk melihat ketua baru Sekte Tianmo, yaitu Cimo, yang intinya mereka semua ingin pergi untuk bertemu dengan Cimo, melepaskan kerinduan mereka. Kembali ke desa lansia, di sana juga Paman Tuli yang sebenarnya tampak cuek sekali kepada Cimo, ia juga tampak merindukan Cimo dan pergi meninggalkan desa lansia untuk bertemu dengan Cimo juga. Dan sekarang pun desa lansia hanya Pak Kades dan juga Paman Apoteker. Pak Kades bertanya kepada Paman Apoteker apakah Paman Apoteker tidak ikut pergi juga bersama mereka untuk bertemu Cimo. Paman Apoteker menjawab jika ia pergi maka hal itu akan merepotkan orang-orang lainnya karena Paman Apoteker sendiri memiliki banyak musuh di dunia luar. Jika ia ikut bersama dengan orang-orang lainnya maka mereka juga akan ikut terlibat di dalam masalah dari Paman Apoteker. Dan Paman Apoteker mengakui bahwasanya di antara mereka semua hanya dirinya saja yang memiliki reputasi yang buruk di dunia luar. Kira-kira masalah apa yang dimiliki oleh Paman Apoteker sampai Paman Apoteker mengakui kalau reputasi dirinya yang paling buruk di antara mereka semua? Kembali kepada Cimo yang masih berada di kereta kuda. Di sana Cimo berbicara dengan Weiyo mengenai Akademi Taiyue ataupun Akademi Taisu ini. Yang tadi sangka Cimo sangat tertarik dengan pembelajaran dari Akademi Taisu. Karena Cimo yang baru mempelajari hal ini, Cimo tertarik dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Akademi Taisu, yaitu ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu-ilmu yang berada di sekolah. Yang hal ini membuat Cimo juga ingin menjadi murid dari Akademi Taiyu ataupun Taisu ini. Bahkan Weiyo juga mengakui kalau Cimo ini lebih cocok untuk disebut sebagai sarjana daripada orang-orang yang sebelumnya menghina Cimo. Singkatnya, perjalanan mereka terus berlalu, tetapi di tengah perjalanan Cimo bersama dengan Huolinger merasa aneh di perjalanan ini karena perjalanan ini adanya kabut tebal dan juga aroma-aroma yang tidak sedap. 有什么东西藏在尘霾里吗？有股腥臭味，起尘霾了。 Yang di tengah perjalanan ini mereka melihat adanya gua misterius dan mereka mencoba untuk memasuki gua tersebut, tetapi Cimo melihat kalau gua itu ternyata merupakan mulut ular raksasa yang menyamar untuk memangsa mereka. 咱以前一直走这条山路啊。快停车，不能进去！大家快逃！快离开马车！ Tetapi sayangnya kereta mereka telah masuk ke dalam mulut ular tersebut dan Cimo pun tidak memiliki banyak waktu untuk mencoba menyelamatkan dirinya bersama dengan Weiyo dan juga Huolinger, yaitu dengan Cimo yang menggendong mereka berdua. Yang hal itu pun membuat mereka selamat dari ular raksasa tersebut. Sedangkan untuk nasib lainnya, bersama dengan kereta kuda itu mereka telah masuk ke dalam perut ular. Cimo langsung mengajak kepada Weiyo untuk segera melarikan diri dari ular raksasa tersebut, tetapi ular itu ternyata dikendalikan oleh seorang pria. Yang pria itu menyadari Cimo dan juga Weiyo selamat dari mangsanya dan ia pun mencoba untuk mengejar Cimo dan juga Weiyo kembali. Di sana Weiyo yang melihat ular raksasa tersebut dan juga melihat adanya pemilik dari ular itu. Weiyo mengenali pemilik ular itu yang bernama Long Jianan yang berasal dari sekte Yuanmeng. Tetapi mereka berdua yang mencoba untuk melarikan diri, mereka malah terjebak di dalam jebakan dari Long Jianan, yaitu dengan mereka yang terjebak di dalam kabut beracun Long Jianan. 是玉龙门绝技，陈白又来了，他吐出的肾气，看见怪兽。 快闭镜！ Yang kabut tersebut memiliki efek beracun halusinasi yang membuat mereka akan teler jika mereka menghirup kabut itu, yang di sini Weiyo sudah terpengaruh. Cimo pun dengan segera membawa Weiyo keluar dari kabut beracun tersebut. Di sana pun Weiyo sangat berterima kasih kepada Cimo dan sebagai bentuk terima kasihnya Weiyo akan mengingat jasanya Cimo dan akan menganggap Cimo sebagai saudaranya. 这个肾气好厉害，好晕啊！ 你就是我的亲兄弟。 居然能让蟒蛇像圣龙那样。 Di sana Cimo bertanya informasi lebih banyak lagi mengenai sekte Yulongmeng ini, walaupun bisa disebut sebagai sekte penunggang naga. Weiyo menjelaskan kalau sekte penunggang naga merupakan sekte yang dulunya memelihara naga, yang naga tersebut memiliki kekuatan halusinasi, yang kekuatan tersebut digaris turunkan kepada ular-ular peliharaan dari sekte penunggang naga, membuat ular-ular dari sekte penunggang naga memiliki garis keturunan naga juga
naga dan kemampuan halusinasi seperti ini, yang sebenarnya sekte penunggang naga sendiri telah ditundukkan oleh guru besar Kekaisaran Yanka. Tetapi karena guru besar Kekaisaran Yanka yang sekarang sedang sekarat, kemungkinan sekte penunggang naga mencoba juga untuk menggeserkan Kekaisaran Yanka juga. Tetapi sayangnya setelahnya ceritanya bersambung, dan kita akan melanjutkannya lagi cerita selanjutnya di minggu depan besok. Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari karangan novel yang tidak ada hubungannya dengan dunia nyata ataupun menyinggung kemana kita. Jadi diambil yang baik-baiknya aja, yang gak baik ataupun gak berguna silakan dibuang. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 搭理他们。我叫魏庸，世子便了不起吗？魏庸兄也是去赶考吗？也是为小学世子。若我能通过天上无恙，亲兄弟才是做学问。咱以前一直走这条山路啊。快停车！